Cepat sini. Oh, aduh. Keberuntunganmu bagus hari ini. Kenapa kamu mencari petugas kebersihan setua ini? Saya bekerja dengan sangat cekatan. Jangan khawatir. Dia bisu lagi. Dan membawa anak kecil. Apa dia bisa membersihkan dengan baik? Anak ini sangat penurut. Tidak akan merepotkan Anda. Siapa yang tahu apa yang kamu katakan? Sudahlah, jangan buang waktu. Nanti saat bekerja, jangan kotori bak mandiku. Xiaobao, tunggu aku di luar pintu. Jangan berkeliaran. Nenek, aku tahu. Apa yakin anak itu ada di sini? Tuan muda kecil sekarang bernama Chen Bao. Dia tinggal bersama seorang wanita tua bisu dan bekerja sebagai petugas kebersihan. Anak ini akan mewarisi keluarga Qin dan semua hartanya. Kita harus segera menemukannya. Mungkinkah dia adalah tuan muda kecil grup Qin yang hilang? Nak, siapa namamu? Namaku Chen Bao. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan muda kecil, mari ikut kami pulang. Kamu siapa? Tuan muda kecil, kakekmu adalah orang terkaya di dunia. Dia akan segera meninggal. Warisan keluarga Qin akan diberikan padamu. Apa kamu tahu siapa ayah dan ibuku? Dulu, mereka meninggal karena kecelakaan mobil. Tuan muda kecil, ini adalah warisan keluarga Qin, liontin giok hijau kaisar. Hanya pewaris yang berhak memakainya. Tuan muda kecil, ikut kami menemui kakekmu untuk terakhir kalinya. Bisa beri aku waktu sebentar? Aku mau mencari nenekku. Bisakah Anda segera? Cepat beritahu Tuan Besar Qin, aku sudah menemukan tuan muda kecil. Aku ini keponakanmu yang kau besarkan, kan? Berikan semua warisan padaku. Jangan cari anak itu lagi. Dia pasti sudah mati di luar sana. Tuan Besar Qin, Tuan Besar Qin, tuan muda kecil sudah ditemukan. Berikan semua warisanku padanya. Tuan Besar Qin, Tuan Besar Qin. Anak manis itu ternyata belum mati. Padahal dulu aku sudah membuangnya ke sungai. Dokter, cepat. Hei, kepala pelayan Lin. Di mana tuan muda kecil? Presdir Qin, keberadaan tuan muda kecil agak sulit untuk diungkapkan. Aduh. Apa kamu tidak percaya padaku? Aku akan menjemputnya kembali untuk bertemu Tuan Besar Qin. Bukan begitu. Mana mungkin aku tidak percaya padamu? Hanya saja, Nona Liu sudah berpesan. Jangan banyak omong kosong. Apa kamu masih mau jadi kepala pelayan keluarga Qin? Tuan muda kecil, dia ada di Villa Puncak Gunung. Gedung Tianzi nomor 33. Apa? Villa Puncak Gunung, Gedung Tianzi nomor 33? Bukankah itu rumahku? Halo, suamiku. Apa kamu melihat seorang anak kecil? Cepat katakan. Siang bolong begini, omong kosong apa sih? Mana mungkin ada anak kecil di rumah kita? Kalau kamu melihatnya, jangan sampai anak itu kabur. Aku akan segera pulang sekarang. Anak kecil apa sih? MA, apa dia orangnya? Nenek, aku sudah menemukan banyak uang. Nenek tidak perlu menderita lagi. Nenek, nenek. Nenek, nenek. Nenek ada di mana? Nenek, Kamu mencari apa? aku mencari nenekku. Badanmu kotor sekali. Jangan lari-lari di rumahku, dong. Astaga, kualitasnya ini. Setidaknya ini giok hijau kaisar. Cepat bilang, dari mana ini? Ini diberikan oleh kakak cantik kepadaku. Pasti tidak salah. Kita kaya. Benda ini sangat berharga. Harta karun semahal ini akan diberikan padamu, bocah pengemis? Aku bukan bocah pengemis. Namaku Chen Bao. Peduli amat siapa namamu. Jangan-jangan kau mencurinya dari rumahku, ya? Sini, anak manis, berikan padaku. Ini milikku.
Milikmu apanya? Nenekmu saja sampai tidak punya uang untuk makan. Kau orang jahat. Aku akan bilang pada kakak cantik bahwa kau ingin menggangguku. Mencuri jarum saat kecil, mencuri emas saat dewasa. Anak ini jelas bukan orang baik. Ada apa lagi? Aku sedang sibuk. Apa kau sudah melihat anak itu? Dia adalah tuan muda kecil keluarga Qin yang hilang di luar sana. Hah? Apa? Bukankah tuan muda kecil itu sudah kau tenggelamkan? Jangan-jangan anak ini? Tidak mungkin. Dia hanya anak miskin yang dibawa oleh petugas kebersihan. Mana ku tahu dia belum mati sih. Terus sekarang gimana dong? Tuan besar Qin mau dia jadi pewaris keluarga Qin. Kalau kamu lihat dia, jangan sampai dia kabur. Baik, Aku lagi di jalan pulang. cepat pulang. Aku menemukan harta karun bernilai lebih dari 100 juta. Jangan pedulikan hal-hal yang tidak penting itu. Cepat tangkap bocah manis itu. Bocah ingusan. Kesabaranku sudah habis ya. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih tidak memberikannya padaku, aku akan panggil polisi dan menangkapmu. Aku tidak mau. Berikan padaku. Aduh, kamu ini bocah manis yang... Nenek, tolong aku. Hei. Aduh, Gyoko. Aduh, tamat sudah. Ini liontin giok hijau kaisar warisan keluarga Qin. Hanya pewaris yang berhak memakainya. Kamu tahu berapa harganya ini? Harta karun ini. Kalian orang jahat. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Nyonya, ada apa? Ada apa ini? Nenek tua, lihat cucumu itu. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Dia mencuri liontin giokku yang bernilai lebih dari 100 juta dan memecahkannya. Anak ini nakal sekali. Sudah jelas anak bandel. Anak ini tidak dididik dengan baik. Hanya akan merusak masyarakat. Pasti ada kesalahpahaman. Xiao Baoku anak yang baik. Dia tidak akan. Jangan sok memerintah di sini. Cepat ganti rugi. Xiao Bao, jujur pada nenek. Nenek, bukan aku yang melakukannya. Mereka bohong. Apa? Kamu berani menuduhku? Nenek, sungguh bukan aku yang melakukannya. Bagus, masih kecil sudah berani begini. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Bukan Xiao Baoku yang melakukannya. Nenek. Aku mohon padamu. Pasti bukan Xiao Bao yang melakukan ini. Ada CCTV di sana. Bisakah kita memeriksanya? Kamu mau lihat CCTV? Jangan harap, tidak akan kubiarkan. Jangan harap, tidak akan kubiarkan. Orang-orang ini kotor dan tidak berpendidikan. Mungkin yang tua ini membawa yang kecil ini mencuri secara berkelompok. Oh, tentu saja. Aku beritahu ya. Kalau kalian tidak membayar ganti rugi, jangan harap bisa pergi dari sini. Aku memang tidak punya uang. Aku cuma punya segini. Hampa. Uang segini mana cukup, sih? Aku kasih tahu ya, kalau kalian hari ini tidak bayar ganti rugi yang cukup, aku akan panggil polisi dan tangkap kalian. Tolong jangan. Nyonya. Minggir kau, nenek tua sialan. Nenek, Nyonya, aku mohon padamu. Aku akan jadi budakmu seumur hidup. Kalian semua kenapa diam saja? Cepat bantu aku tangkap pencuri ini. Berani-beraninya kalian mencuri. Akan kubunuh kalian para pencuri. Pukul sekuat tenaga. Biar kalian tahu rasa.
Bunuh dia. Bunuh pencuri itu. Kenapa tuan muda kecil lama sekali di dalam? Presdir Liu baru saja menyelidiki, rumah ini adalah properti keluarga Qin. Apa kita perlu masuk dan melihat? Ayo pergi. Ada pembunuhan. Anak itu masih kecil. Tolong berikan dia keringanan. Nenek tua sialan ini, kau tahu berapa kerugian yang kau sebabkan padaku? Tolong lepaskan anak itu. Aku akan jadi budakmu seumur hidup. Nyawaku ini kuberikan padamu. Mau? Jangan percaya dia. Sekarang banyak orang tua yang jahat. Loh, betul. Sok tua. Apa saja bisa mereka lakukan. Nen, jangan takut sama mereka. Aku tidak melakukan hal buruk. Tidak perlu ganti rugi. Dasar anak manis. Kamu mau membantahku, ya? Aku ini orang keluarga Qin, tahu? Bukan orang yang bisa kamu sakiti. Keluarga Qin? Tuan muda kecil, kakek Anda adalah orang terkaya di dunia. Dia akan segera meninggal. Warisan keluarga Qin akan diberikan kepada Anda. Aku ini orang keluarga Qin. Kalian tidak boleh lagi menjelek-jelekkan nenekku. Beraninya. Dasar pengemis kecil. Berani-beraninya mengaku orang keluarga Qin. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Cepat kejar. Cepat minggir. Tolong, lepaskan anak ini. Dasar nenek tua sialan. Berani-beraninya menghalangi jalanku. Ada yang mati. Nenek! Nenek! Xiao Bao, cepat pergi. Nenek, cepat bangun. Nenek, bangun. Nenek! Nenek, cepat bangun. Aku belum sempat berbakti padamu. Nenek, jangan tinggalkan Xiao Bao. Sudah lihat, kan? Dia jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Betul, dia jatuh sendiri. Kalian sudah membunuh nenekku. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Orang-orang jahat ini. Apa katamu? Aku akan membuat kalian menyesal. Dasar bocah kurang ajar. Cepat tangkap dia. Aku mau lihat seberapa hebat kamu. Kalian sedang apa, sih? Hentikan semuanya. Suamiku. Kenapa kamu masuk dari halaman belakang? Cepat katakan. Anak ini, ada apa? Anak ini mencuri barang-barang kita. Anak ini. Jangan-jangan. Ayah, anak ini nakal sekali. Diam. Ini ada apa lagi? Yang tua itu jatuh sendiri. Kamu bohong. Kamu yang dorong nenek sampai jatuh. Kamu yang bikin dia mati. Hei, jangan mentang-mentang masih kecil. Seenaknya nuduh aku ya. Sayang, lihat. Dia ganggu aku. Gawat nih. Anak ini mirip banget sama Tuan Besar Qin. Jangan-jangan dia Tuan muda kecil beneran? Aku pasti akan bikin kalian menyesal. Selesai sudah. Kita sudah bikin cucu Tuan Besar Qin marah. Mendingan, sekalian saja, habisi dia. Sayang, kenapa kamu bengong? Bela aku dong. Cepat sembunyikan anak ini. Cepat. Cepat apanya? Kalau telat, kita semua habis. Orang-orang besar yang terkenal itu sudah mulai bergerak. Kalau mereka tahu soal ini, seluruh keluarga kita tamat. Sayang, kamu ngomong apa sih? Minggir. Sayang, kamu berani pukul aku. Di depan banyak orang lagi. Aku benar-benar mau gila sama kalian. Bikin aku mati saking marahnya. Anak ini dia. Tuan Besar Qin, sesuai perintah Anda.
Saat pewaris ditemukan, semua kekuatan yang tersebar di berbagai penjuru akan segera bergerak. Kami akan dengan tulus dan setia mendukung Xiao Bao menjadi penguasa keluarga Qin. Hahaha. Pewaris keluarga Qin akhirnya ditemukan. Tuan muda kecil yang hilang bertahun-tahun sudah muncul. Dia akan menjadi penguasa keluarga Qin, keluarga nomor 1 di dunia. Semuanya, dengarkan perintah. Siap, ikuti aku untuk menyambut tuan muda kecil kembali. Siap. Semuanya, ikut aku. Kamar dagang keluarga Gao saat ini dibangun atas dukungan Tuan Besar Qin. Seperti kata pepatah, kebaikan akan selalu diingat. Aku pasti akan dengan sepenuh hati mendukung penguasa baru keluarga Qin untuk menguasai dunia. Tuan muda kecil, tunggu aku. Aku akan memberikan hadiah pertemuan paling berharga. Tuan muda kecil keluarga Qin, kami datang untuk membantumu mengguncang seluruh dunia. Suamiku, kamu berani memukulku di depan begitu banyak orang. Aku bisa mati karena marah oleh kalian para idiot ini. Bikin aku mati saking marahnya. Anak ini bukan seseorang yang bisa kalian sakiti. Bukankah dia hanya pengemis kecil? Jangan-jangan dia anak harammu? Pantas saja kau terus mencari anak kecil. Apa dia benar-benar anak harammu? Ayah, apa ayah benar-benar punya keluarga lain di luar? Ya ampun, Tuhan. Apa kalian bodoh? Kenapa tidak mengerti perkataanku? Kalau begitu, jelaskan. Tidak ada waktu. Sembunyikan dia dulu. Nanti baru aku jelaskan pada kalian. Jangan sentuh aku dan nenek. Kalian semua orang jahat. Orang jahat. Biar aku saja. Apa yang kau lakukan? Membantumu menangkap orang, dong. Ayah, aku sudah menangkapnya. Kau mau apakan dia? Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Jangan bergerak. Coba bergerak lagi. Kunci dia di ruang bawah tanah. Jangan biarkan siapapun melihatnya. Baik. Nenek, tolong aku. Nenek, tolong aku. Memangnya kenapa kalau dia tuan muda kecil keluarga Qin? Selama tidak ada yang menemukanmu, kau tidak akan pernah bisa menginjakku untuk naik jabatan. Kalian berdua, jangan sampai bocor. Tidak akan. Kalau sampai bocor, pikirkan akibatnya kalau sampai menyinggung keluarga Qin. Pasti. Kami tidak melihat apa-apa. Suamiku, tenang saja. Mereka berdua teman main kartuku bertahun-tahun. Tidak akan berulah. Tolong aku. Tolong aku. Itu tuan muda kecil. Apa yang kalian lakukan? Cepat hentikan. Selesai. Semuanya selesai. Tolong aku. Liu Qingqing, siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau menerobos masuk rumah orang. Ini Liontin Giok pusaka keluarga Qin. Di mana Chen Bao? Liu Qingqing, aku selalu di rumah. Mana ada Chen Bao? Betul. Tidak mungkin. Aku melihatnya sendiri berjalan ke sana. Cari. Jangan lewatkan setiap sudut. Cari. Baik. Kalian sebaiknya berdoa tuan muda kecil baik-baik saja. Kalau tidak, jangan harap kalian. Bahkan siapapun dari keluarga Qin bisa lolos dari tanggung jawab ini. Tuan muda kecil apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mungkah? Chen Bao yang dia maksud adalah tuan muda kecil? Si bocah ini siapa sih? Liu Qingqing sampai membuat keributan seperti ini demi dia. Keluarga kami ada urusan mendadak. Kami pergi dulu. Sebelum tuan muda kecil ditemukan, tidak ada yang boleh keluar. Kau ini siapa? Berani-beraninya menghalangi kami. Kalau kau cari masalah dengan kami, kau akan menyesal. Hanya dengan aku, Liu Qingqing. Atas perintah Tuan Besar Qin, aku mencari keberadaan tuan muda kecil. Dia. Liu Qingqing. Sekarang aku tanya kalian, apa kalian melihat seorang anak kecil? Tidak. Ada atau tidak?
Ada atau tidak? Tidak mau bicara jujur, ya? Ada atau tidak? Aku tanya kalian, ada atau tidak? Liu Qingqing ini kejam sekali. Mungkinkah dia benar-benar tuan muda kecil? Nenek, aku mau nenek. Aku tanya kalian punya atau tidak? Kalau begitu, aku juga tidak punya pilihan lain. Orang, seret mereka keluar. Interogasi mereka baik-baik. Kapan mereka bicara jujur? Segera laporkan padaku. Baik. Wanita Liu Qingqing ini, apa dia sudah gila? Kita tidak boleh membiarkannya menemukan tuan muda kecil. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Kalian berdua, pernahkah kalian melihat tuan muda kecil? Tidak. Sungguh tidak melihat. Tuan muda kecil adalah kesayangan Tuan Besar Qin. Kalau aku melihatnya, aku pasti akan menjilatnya. Mana mungkin aku menyembunyikannya? Oh. Begitu ya? Jangan bergerak. Aku di sini. Cepat selamatkan aku. Jangan berteriak. Apa kau mau membunuhku? Aku di sini. Cepat selamatkan aku. Suara apa itu? Presdir Liu, ada penemuan di sini. Ini yang kalian bilang tidak melihat? Gimana ini? Mana ku tahu. Jangan sampai mereka menemukan kita di sini. Jangan sampai. Suamiku, cepat pikirkan cara. Yao Yao dan anak itu tidak bisa disembunyikan lagi. Aku sedang berpikir, jangan panik. Jangan sampai mereka menemukan ruang bawah tanah. Jangan sampai. Nenek, cepat selamatkan nenekku. Presdir Liu, suaranya sepertinya dari sini. Hampir saja. Benar-benar membuatku takut setengah mati. Presdir Liu, ada orang pingsan di sini. Kenapa ada orang pingsan di sini? Mungkinkah? Bisakah kau memberiku waktu? Aku harus mencari nenek. Dia nenek yang membesarkan tuan muda kecil. Cepat. Panggil ambulans. Segera selamatkan dia. Baik. Dia cuma petugas kebersihan. Mungkin dia jatuh sendiri. Bukan masalah besar, kan? Suruh saja sopir mengantarnya ke rumah sakit. Petugas kebersihan apa? Dia nenek tuan muda kecil. Apa? Jika terjadi sesuatu padanya, seluruh keluargamu akan menanggung akibatnya. Tuan muda kecil seharusnya masih di sekitar sini. Geledah semuanya. Cukup. Liu Qingqing. Kamu itu siapa, sih? Cuma anjing penjaga perusahaan. Berani-beraninya bikin onar di sini. HMPH? Betul. Suamiku ini pemegang saham terbesar grup Qin. Kamu orang luar. Sombong sekali. Sih. Pemegang saham terbesar? Iya. Kenapa? Itu dulu. Sekarang tuan muda kecil sudah kembali. Dia yang adalah keluarga Qin, pewaris yang sah. Qin Zhen? Dia itu siapa, sih? Apa? Geledah semuanya. Meskipun harus mengobrak-abrik seluruh rumah ini, kita harus menemukan tuan muda kecil. Presdir Liu. Dokter sudah datang. Cepat selamatkan dia. Kalian hati-hati. Pastikan keselamatannya.
Nenek, Anda sudah sadar? Bagaimana perasaan Anda? Xiao Bao mana? Xiao Baoku mana? Nenek, Tolong. Xiao, Bao, Nenek, apakah cucu Anda bernama Chen Bao? Nenek, apakah cucu Anda bernama Chen Bao? Apa Anda tahu dia di mana? Cepat beritahu saya. Seharusnya di ruang bawah tanah. Anda. Tidak bisa bicara? Cepat ambilkan kertas dan pena. Ini. Gimana ini? Kalau dia menulisnya, kita tamat. Jangan panik. Dia pasti tidak tahu di mana Chen Bao disembunyikan. Aku melihat. Mereka membawa cucuku ke dalam. Bagaimana dia bisa tahu? Semuanya, ikut aku. Suamiku, sekarang kita harus bagaimana? aku? Aku juga tidak tahu. Selesai sudah. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Liu Qingqing, kalau dia membuka pintu dan melihat situasi ini, dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Nenek, Xiao Bao tidak enak badan. Tuan muda kecil, kami datang menyelamatkanmu. Mana kuncinya? Buka pintunya. Liu Qingqing, di sini benar-benar tidak ada anak kecil yang kamu cari itu. Dia itu? Cuma orang tua yang bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Kamu percaya orang luar? Xiao Bao ada di dalam. Aku melihatnya sendiri. Aku tidak peduli ada orang atau tidak. Cepat buka pintunya sekarang. Kunci. Kunci ditaruh di mana? Ruang bawah tanah ini sudah tidak terpakai bertahun-tahun. Kuncinya sudah lama hilang. Kamu dengar sendiri, kan? Di dalamnya penuh debu. Lebih baik jangan masuk. Xiao Bao punya asma alergi. Kalau kena debu, asmanya bisa kambuh. Apa? Ada apa denganmu? Xiao Bao tidak enak badan. Obat. Jangan menakutiku. Cepat selamatkan Xiao Bao. Kalau terlambat, sudah tidak ada waktu lagi. Qin Zhen, ini masalah hidup dan mati. Buka pintunya sekarang. Aku benar-benar tidak bisa menemukan kuncinya. Qin Zhen, segera berikan kuncinya padaku. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Qin. Liu Qingqing, atas dasar apa kamu mengusirku dari keluarga Qin? Atas dasar ini. Apa? Ini token keluarga Qin. Tidak mungkin. Tuan Besar Qin saja tidak memberikannya padaku. Dia akan memberikannya padamu? Tuan Besar Qin memberiku token ini. Tentu saja untuk mencegah orang jahat muncul di keluarga. Ternyata Tuan Besar Qin benar-benar tidak berniat membiarkanku mengambil alih. Aku ini keponakan kandungnya. Bagaimana dia bisa sekejam ini? Qin Zhen, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana kuncinya? Sekarang bagaimana ini? Dia punya token keluarga Qin. Berikan saja kuncinya padanya.
Tuan, Anda akhirnya sadar. Bagaimana perasaan Anda? Di mana cucuku? Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Presdir Liu. Kondisi Tuan Besar Qin sangat buruk. Dia ingin melihat cucunya untuk terakhir kalinya. Apa? Tuan Besar Qin sekarat? Tunggu. Karena Tuan Besar Qin sudah tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan dia membawa anak ini pergi. Begitu Tuan Besar Qin meninggal, keluarga Qin hanya bisa diwarisi olehku. Baik, aku mengerti. Qin Zhen, Tuan Besar Qin ingin bertemu Tuan Muda Kecil untuk terakhir kalinya. Cepat berikan kuncinya padaku. Ruang bawah tanah ini benar-benar tidak ada orang. Liu Qingqing, kalau kamu terus bersikap tidak masuk akal begini, aku akan panggil polisi. Cepat selamatkan Xiao Bao. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin terjadi banyak masalah begini? Qin Zhen, ini adalah keinginan terakhir Tuan Besar Qin. Apa kamu ingin dia meninggal dengan penyesalan? Tapi kuncinya, aku benar-benar tidak bisa menemukannya. Qin Wanshen, karena kamu tidak mau memberikan warisan keluarga padaku, kamu juga jangan harap bisa mendapatkan keinginanmu. Selamatkan dia. Tidak bisa. Tuan Besar Qin tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalian, segera cari dia untukku. Baik. Xiao Baoku, kamu harus bertahan. Halo, bangun. Xiao Bao. Sepertinya dia akan mati. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Kuncinya sudah ditemukan. Bukankah kamu bilang kuncinya hilang? Bagaimana ini? Qin Zhen, apa yang kamu lakukan? Ini rumahku. Aku tidak mengizinkan kalian masuk. Tidak mengizinkan? Aku rasa kamu menyembunyikan sesuatu, ya? Kamu yang menerobos masuk, malah menyalahkan orang lain. Cepat selamatkan dia. Xiao Bao tidak akan bertahan. Nen, Xiao Bao tidak bisa menjagamu lagi. Aku beri kamu 3 hitungan. Minggir atau tidak? Tidak. Berapapun kamu hitung, tidak akan berguna. Tangkap mereka semua. Kami adalah orang keluarga Qin. Kalian mau ikut orang luar ini memberontak? Kami hanya patuh pada pemegang token keluarga Qin. Lepaskan aku. Liu Qingqing, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian sebaiknya berdoa Tuan Muda Kecil baik-baik saja. Kalau tidak, siapapun itu, aku, Liu Qingqing, tidak akan melepaskan kalian. Siapapun itu. Kalian hentikan. Nyanyikan. Cepat hentikan dia. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Nenek, Xiao Bao ingin sekali makan pangsit buatan nenek lagi. Pangsit buatan nenek yang paling enak. Xiao Bao. Nenek, Lepaskan. Hari ini pintu ini, kau jangan harap bisa membukanya. Qin Zhen, kembalikan kuncinya padaku. Kumohon,
Berikan kuncinya. Tidak akan. Ini kunci rumah kami. Kenapa harus kuberikan pada orang luar sepertimu? Ambil kembali kuncinya. Kalian jangan mendekat. Ini wilayah keluarga Qin. Kalian jangan harap bisa berbuat onar di sini. Suamiku, mereka sekarang sudah mendekat. Bagaimana ini? Suamiku, kau. Cepat hentikan dia. Nyanyikan. Kunci ini, hari ini tidak akan ada yang bisa mendapatkannya. Kemari, bantu. Muntahkan kuncinya sekarang. Kalian jangan sentuh suamiku. Dia menelannya. Bagaimana bisa kau menelannya? Qin Zhen, kau keterlaluan. Tanpa kunci ini, aku ingin lihat apa yang bisa kalian lakukan. Suamiku hebat. Kita selamat lagi. Nenek, Liu Qingqing. Maaf ya, kuncinya. Tadi aku tidak sengaja menelannya. Presdir Liu. Sekarang kita harus bagaimana? Kau pikir dengan begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Memangnya ada cara lain? Kuncinya sudah ada di perut suamiku. Kalian lebih baik lupakan saja. Kau mau apa? Pukul dia. Pukul dia. Sampai dia memuntahkan kuncinya. Baik. Jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Memukul orang itu melanggar hukum. Jangan pukul-pukul lagi. Nanti ada yang mati. Bagaimana kau menelannya? Begitu juga kau harus memuntahkannya. Liu Qingqing, suruh mereka berhenti. Saat dia menelan kuncinya, dia seharusnya sudah tahu. Akan berakhir seperti ini. Terus pukul. Berhenti setelah kuncinya dimuntahkan. Baik. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Tidak bisa. Aku tidak boleh sampai tertangkap. Kalau tidak, aku akan dipukuli sampai mati. Nenek. Xiao Bao sepertinya akan meninggalkanmu. Nenek, apa yang nenek lakukan? Cepat bangun. Cepat selamatkan Xiao Bao. Dia baru 7 tahun. Nenek, tenang saja. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku akan menyelamatkan tuan muda kecil. Suamiku. Kenapa tidak memukul lagi? Kuncinya sudah dimuntahkan? Belum. Kalau begitu, terus pukul. Kalau terus begini, kunci tidak keluar. Orangnya bisa mati. Jangan dipukul lagi. Nanti bisa mati orangnya. Presdir Liu, sekarang kita harus bagaimana? Kalian lupakan saja niat itu. Kunci itu? Kalian tidak akan mendapatkannya. Tidak bisa begini terus. Keselamatan tuan muda kecil yang paling penting. Suamiku. Kecuali kalian membedah perutnya. Kalau tidak, kunci itu tidak akan keluar. Berikan aku pisau. Cepat. Berikan aku pisau dan kotak perkakas. Cepat. Cepat hentikan dia. Dia mau membunuhku. Liu Qingqing, kau gila ya? Jangan lakukan hal bodoh. Itu melanggar hukum. Kalau tuan muda kecil kenapa-kenapa? Bagaimana aku bisa menghadapi tuan besar Qin? Liu Qingqing, tidak ada tuan muda kecil yang kau cari di sini. Sudah begini, masih berani membantah? Presdir Liu, kotak perkakasnya sudah datang.
masih datang? Bau apa ini? Tuan Besar Qin adalah orang terhormat. Kok bisa punya keponakan yang tidak berguna sepertimu? Kau, Dobrak pintunya. Nenek Xiao Bao akan segera menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan ya. Tuan muda kecil. Tuan Besar Qin masih menunggumu pulang. Nenek, Liu Qingqing mau masuk. Aku harus bagaimana? Presdir Liu, pintunya sudah terbuka. Nona Liu, bisakah Anda tidak masuk? Benar-benar tidak ada apa-apa di sini. betul. Kenapa Anda tidak mau melepaskan kami? Kalau aku melihat tuan muda kecil di dalam, kalian pasti akan dihukum 10 kali lipat. Tuan muda kecil keluarga Qin yang hilang bertahun-tahun sudah ditemukan. Sebagai Tuan Gu Kota Jiangcheng, saya menyiapkan hadiah kecil, 1 ginseng berusia 10.000 tahun, untuk memulihkan kesehatan Tuan muda kecil. Saya persembahkan berbagai koleksi berharga dari perbendaharaan, agar Tuan muda kecil bisa mengambil sesuka hati. Saya pasti akan pergi ke keluarga Qin untuk menyaksikan penobatan Tuan baru. Lapor. Tuan muda kecil keluarga Qin sudah ditemukan. Apa katamu? Tuan muda kecil keluarga Qin sudah ditemukan. Semuanya berkumpul. Siap. Selama bertahun-tahun ini, kami 4 keluarga besar selalu bersatu dan selalu menganggap keluarga Qin sebagai pemimpin kami. Sekarang Tuan muda kecil akan memimpin keluarga Qin. Dia adalah Tuan muda yang kita hormati bersama. Semuanya, siapkan hadiah terbaik. Ini lukisan, Surga Tao Yuan. Tuan muda kecil pasti akan menyukainya. Pedang ini bernama Long Yuan. Aku akan memberikannya sebagai mainan untuk tuan muda kecil. Semoga dia bisa mengatasi segala rintangan di masa depan. Patung Kiring Giok ini, semoga Tuan muda selalu beruntung dan sejahtera. Semuanya, ikut aku ke keluarga Qin. Siap. Xiao Bao. Di mana Xiao Baoku? Mana orangnya? Kok tidak ada orang? Apa Yao tidak ketahuan? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihat Xiao Bao didorong masuk ke sini oleh mereka. Nenek, coba ingat lagi. Apa Xiao Bao benar-benar ada di dalam? Benar. Cari. Kalian semua lihat sendiri, kan? Mana ada tuan muda kecil di sini? Orang tua bangka ini cuma bohong. Aduh, dasar nenek gila, minggir. Xiao Bao, nenek tidak berguna ya. Liu Qingqing, kita harus selesaikan urusan ini baik-baik. Tidak mungkin. Qin Zhen dan Song Rongxi tadi bertingkah aneh sekali. Pasti ada yang tidak beres di sini. Presdir Liu, ada penemuan penting. Ada pintu belakang. Setelah aku menemukan tuan muda kecil, baru aku akan bereskan kalian semua. Xiao Bao. Nenek, pelan-pelan saja. Kita tamat. Tamat. Kenapa Yao tidak mengunci pintu belakang? Betul.
Ini barang Xiao Bao. Ini milik tuan muda kecil. Ini milik tuan muda kecil. Dia pasti masih di sekitar sini. Cari dia. Baik. Kita juga cepat pergi. Kemana? Kita harus menemukan anak itu sebelum mereka. Kau benar. Cepat. Nenek, Xiao Bao sakit. Dasar anak pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi berantakan begini? Tuan muda kecil. Apa kalian menemukan jejak? Tidak ada, Presdir Liu. Ada orang baru saja lewat sini. Gawat, ada yang mengejar. Ada jejak kaki di sini. Seharusnya masih di sekitar sini. Cepat kejar mereka. Kejar. Tuan muda kecil. Yao Yao paling tahu hutan ini. Dia pasti ada di depan. Tidak bisa. Aku harus mengingatkan Yao Yao. Sembunyikan Chen Bao. Tuan muda kecil. Aku harus cepat pergi. Kalau tertangkap, habislah kita. Tuan muda kecil. Ada yang mengejar. Tuan muda kecil. Xiao Bao mau nenek. Bagaimana ini? Bagaimana? Angkat teleponnya dong. Siapa sih itu? Kenapa telepon di saat seperti ini? Ada suara dering ponsel. Di sana. Cepat. Ayah, apa kau mau membunuhku? Liu Qingqing sudah menemukan jejakmu. Aku tahu, tapi si imut ini tidak mau ikut denganku. Suamiku, bagaimana ini? Aku tahu. Bukankah ada tebing di dekat sini? Dorong saja dia ke bawah. Ayah. Ayah menyuruhku membunuh orang. Suamiku, kau gila ya? Yao Yao, dengarkan ayah. Tidak mau dengar. Membunuh orang itu masuk penjara. Yao Yao, tenanglah. Jika Chen Bao hidup, semua aset keluarga Qin akan diwarisi olehnya nanti. Tas edisi terbatasmu itu, gaun haute couture, mobil sport, tidak akan bisa kau beli lagi. Tidak bisa. Tidak ada yang boleh merebut barang-barangku. Hanya jika dia menghilang, semua milik keluarga Qin akan jadi milik kita. Baiklah. Aku akan melakukannya. Lepaskan aku. Aku mau nenek. Cucuku dalam bahaya. Cepat selamatkan dia. Selamatkan dia. Tuan Besar, Tuan Besar. Dokter, cepat. Presdir Liu. Halo? Tuan muda kecil sudah ditemukan belum? Jantung pasien berhenti berdetak. Melakukan penyelamatan. Tuan Besar. Tunggu sebentar lagi. Kita akan segera menemukannya. Cepat, Presdir Liu. Tuan Besar, Tuan Besar. Dia tidak akan bertahan lama. Cari dia sekarang juga. Tuan muda kecil. Tuan Besar. Xiao Bao tidak mengganggumu. Kenapa kamu ingin membunuh Xiao Bao? Salahkan saja kamu yang bermarga Qin. Dan juga, tidak seharusnya kamu muncul di hadapan Liu Qingqing dalam keadaan hidup. Jangan, nenek. Di sana. Cepat. Nenek. Hentikan. Mati saja. Tuan muda kecil. Tuan muda kecil, pegang aku erat-erat. Aku tidak akan membiarkanmu merusak rencanaku. Nenek, nenek, tolong aku. Lepaskan. Cepat bantu. Nenek. Tuan muda kecil, pegang aku. Semangat, Tuan muda kecil. Tuan muda kecil. Xiao Bao, ini nenek. Lihat nenek. Nenek, syukurlah kamu baik-baik saja. Akhirnya dia mati juga. Semua milik keluarga Qin akan jadi milikku.
Kinyo, aku bunuh kamu. Ayahku itu pewaris keluarga Qin. Kalian gak boleh ganggu aku. Nggak boleh. Di kamusku nggak ada kata-kata itu. Tuan muda kecil masih hidup. Tuan muda kecil. Nenek. Xiao Baoku. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Nenek, kamu nggak apa-apa? Mereka mukul kamu, masih sakit nggak? Nenek nggak apa-apa. Tuan muda kecil, maaf aku telat datang, maafkan aku. Aku nggak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Kak, Ini nenek. Sekarang aku bisa ikut kamu pergi. tuan muda kecil panggil aku King saja. Kenapa nggak mati sih? Kenapa? Ayah, ibu, tolong aku. Suami, cepat cari jalan keluar. Yao Yao nggak boleh kenapa-napa. Tenang, kita lakukan begini. Tuan muda kecil itu keponakan kandungku. Sebagai orang tua, aku cuma mau peduli, nggak boleh ya? Sekarang kamu tahu kalau kamu lebih tua. Tadi itu cuma salah paham. Iya, Dia hampir mendorong tuan muda kecil dari tebing. Kamu bilang ini salah paham? Kamu salah lihat, kan? Tuan muda kecil terpeleset dan jatuh. Anakku dengan baik hati menariknya. Kok jadi mendorong? anakku yang malang. Ayah, ibu, aku difitnah begini. Bagaimana aku bisa hidup lagi? Kalian bohong. Kalian orang jahat. Kamu dan kamu. Kalian semua bohong. Dia yang mau membunuhku. Hei, anakku dengan baik hati menarikmu. Kenapa kamu malah memfitnahnya? Betul, tuan muda kecil. Kenapa kamu berbohong? Xiao Bao tidak akan berbohong. Tadi di rumah, kamu suka lari-lari. Oh, sekarang mengaku? Siapa tadi yang bilang? Belum pernah melihat tuan muda kecil? Keluarga kalian ini memang suka berakting. Apa kalian menganggapku bodoh? Kami tadi benar-benar tidak tahu kalau dia Chen Bao. Luka di tubuh Xiao Bao dan nenek. Ini semua ulah kalian. Tuan muda kecil, jangan menuduh kami sembarangan. Iya. Cukup! Kalian pikir aku tidak bisa membedakan yang benar dan salah? Bisa kalian bolak-balikkan fakta begitu saja? Bukan itu maksudku. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Kejadian hari ini akan kuberitahukan pada Tuan Besar Qin apa adanya. Kemari. Seret mereka keluar. Tanpa izinku. Jangan ada yang keluar dari kamar ini. Baik, bawa mereka. Liu Qingqing, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini nona kedua keluarga Song. Kau tidak bisa melakukan ini. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Tuan muda kecil. Sekarang kau bisa ikut denganku, kan? MH. Tuan muda kecil sudah ditemukan. Aku akan membawanya pulang sekarang. Tuan Besar Qin pasti senang melihat tuan muda kecil. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana kondisi kesehatannya. Xiao Bao, nyanyikan. Xiao Bao, Nyanyikan. kita mau kemana? Nenek? Mencari kak. Nyonya. Sebenarnya, tuan muda kecil adalah cucu kandung ketua grup Qin. Grup Qin? Perusahaan besar yang sering disebut di TV itu? Xiao Bao ternyata cucunya? Kakak Qingqing, setelah kembali ke keluarga Qin, apakah nenek bisa hidup enak? Tentu saja. Mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi hidup susah. Bagus sekali. Nenek tidak perlu lagi bekerja keras dari pagi sampai malam, melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Keluarga besar pasti punya banyak aturan. Apakah Xiao Bao bisa beradaptasi? Tuan muda kecil, ini rumah Anda. Selamat datang kembali, tuan muda kecil. Wah, tempat ini besar sekali. Tempat ini.
Kenapa aku merasa familiar? Tempat ini. Kenapa aku merasa familiar? Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Qin jatuh ke tangan orang lain. Wan Shan, lihat apa yang kubawakan untukmu. Apa itu? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, ya? Tidak. Aku tadi melihatnya. Katakan, apa kamu menyembunyikan makanan enak dariku? Kalau tidak mau bilang, ya sudah, aku juga tidak peduli. Ini bukan makanan enak. Ini cuma foto lama. Ini rumahmu. HM. Kelihatannya megah sekali. Sayangnya sekarang bukan milikku lagi. Tidak apa-apa, jangan sedih. Nanti kalau kita sudah kumpulkan cukup uang, kita akan bangun rumah yang lebih megah dari ini. Kamu begitu percaya padaku? Tentu saja. Pilihanku pasti tidak kalah dari orang lain. Wan, terima kasih sudah percaya padaku. Sudah, cepat makan, nanti dingin. HM. Nenek, kenapa? Tidak apa-apa. Ini keluarga Qin. Tidak mungkin rumah Wan Shan. Pasti aku sudah pikun. Salah ingat. Kepala pelayan Lin. Ini tuan muda kecil Chen Bao. Dan ini, nenek Chen yang membesarkan tuan muda kecil. Ini kepala pelayan Lin. Mirip sekali, sangat mirip dengan Tuan Besar Qin. Mirip sekali, sangat mirip dengan Tuan Besar Qin. Kakak King, kakekku mana? Apa dia tidak suka Xiao Bao? Kakekmu? Tuan muda kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan Besar Qin sangat ingin bertemu denganmu. Mari, Tuan muda kecil, silakan masuk. Tuan muda kecil. Yang terbaring di ranjang itu adalah kakekmu. Tidak mungkin. Kenapa dia mirip sekali dengan Wan Shan? Tidak mungkin. Wan Shan itu orang biasa saja. Tidak mungkin dia kepala keluarga Qin, kan? Kakek, kenapa tidak bangun? Lihat Xiao Bao. Apa Xiao Bao melakukan kesalahan? Membuatnya marah? Tuan muda kecil. Tuan Besar Qin sakit. Tuan Besar Qin sakit. Sakit yang sangat parah. Cepat panggil dokter. Nenekku bilang, dokter bisa menyembuhkan banyak penyakit. Bagaimana keadaan Tuan Besar Qin? Sudah diselamatkan. Tapi, Tuan Besar Qin mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Lalu, apa kata dokter? Kesehatan Tuan Besar Qin memang sudah menurun. Karena emosi Tuan muda kecil yang naik turun. Dia tidak kuat dan... Tidak ada cara lain? Terserah takdir saja. Dokter bilang, panggilan dari kerabat, dan mungkin bisa menciptakan keajaiban. Bagaimana nenek? Xiao Bao. Penyakit kakekmu ini beda. Apa bedanya? Apa jangan-jangan akan seperti Xiao Bai di desa? Xiao Bai? Xiao Bai itu teman baikku. Dia mati karena salah makan. Tuan muda kecil, sekarang hanya kamu yang bisa membangunkan Tuan Besar Qin. Kakek, bangunlah. Xiao Bao tidak mau kakek pergi. Kakek, cepat bangun. Kakek, bangunlah. Xiao Bao tidak akan membiarkan kakek pergi. Kakek, cepat bangun. Aku Xiao Bao. Bagaimana nenek? Tenang saja. Kakek Xiao Bao pasti akan bangun. Tuan Besar Qin benar-benar menderita, mencari tuan muda kecil. Ini adalah foto tuan muda kecil sebelum hilang. Selama 4 tahun penuh, Tuan Besar Qin melihatnya setiap malam. Rambutnya memutih, punggungnya juga membungkuk. Cucuku, kakek pasti akan menemukanmu.
Jangan takut ya. Kakek, cepat bangun ya. Xiao Bao tidak tahu. Dulu kakek selalu mencariku. Ini salah Xiao Bao. Xiao Bao baru saja punya kakek. Kakek tidak boleh kenapa-kenapa, ya. Nanti Xiao Bao akan patuh pada kakek. Kakek, cepat bangun ya. Tuan muda kecil sungguh pengertian. Tuan Besar Qin, cepat bangunlah. Tuan muda kecil yang selalu kakek rindukan sudah kembali. Tangan kakek bergerak. Lihatlah, tangan kakek bergerak. Tidak, Kot. Tuan muda kecil, apa salah lihat? Tuan Besar Qin, Tapi Xiao Bao jelas melihatnya bergerak. Dokter, Ajaib sekali. Kondisi Tuan Besar Qin benar-benar membaik. Bagus sekali. ini semua berkat Tuan muda kecil. Sungguh berjasa. sepertinya cara ini berhasil. Tuan muda kecil masih perlu sering membangunkan Tuan Besar Qin. Kakek, ini nenek yang mengadopsiku. Selama ini, berkat perawatannya. Xiao Bao butuh kakek menemaninya. Semoga kakek cepat sembuh. Makan malam sudah siap. Nenek, Tuan muda kecil, mari kita makan dulu. Baik. Cucuku? Cucuku? Aku dengar cucuku memanggilku. Tuan muda kecil, ini semua makanan kesukaanmu, cepat coba. Nenek makan dulu. Xiao Bao, cepat makan. Enak sekali. Memang enak sekali. Xiao Bao belum pernah makan makanan seenak ini. Tuan muda kecil pasti menderita selama ini. Rumah ini sudah lama tidak seramai ini. Andai Tuan Besar Qin bisa melihatnya. Kakek, Rumah ini sudah lama tidak seramai ini. Andai Tuan Besar Qin bisa melihatnya, pasti senang. kakek, Cucuku, Tuan Besar Qin, Di mana Tuan Besar Qin? Astaga, Tuan Besar, Anda sudah bangun? cucuku sayang, kakek, ini semua salah kakek. Bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Kak, ini semua salah Xiao Bao. Sudah membuat kakek khawatir. Anak yang sangat pengertian. Tuan Besar Qin, kondisi Anda sudah tidak apa-apa. Cukup istirahat saja. terima kasih, dokter. Antar dia pulang. Terima kasih, dokter. Antar dia pulang. Kakek, syukurlah kakek sudah sadar. Melihat cucu kesayanganku ini, penyakit kakek sudah sembuh sebagian besar. Tuan Besar Qin, Anda baru saja sadar. Jangan lengah. Banyak istirahat. Tidak apa-apa. Ini siapa? Kakek, dia nenekku. Tuan Besar Qin, ini Nenek Chen. Dialah yang membesarkan. Tuan muda kecil. Nenek Chen. Saya harus berterima kasih padamu. Tidak perlu. Jika bukan karenamu, saya tidak akan pernah bertemu lagi dengan cucu kesayanganku. Kamu adalah dermawan besar keluarga Qin kami. Kamu adalah
Dermawan besar keluarga Qin. Nenek tidak bisa bicara. Dulu tenggorokan nenek terluka parah. Makanya tidak bisa bicara. Kepala Pelayan Lin. Segera hubungi dokter terbaik di dalam dan luar negeri. Harus cari cara untuk menyembuhkannya. Baik. Terima kasih. Nenek bilang apa? Nenek bilang terima kasih. Sama-sama. Ini memang hakmu. Xiao Bao, ajak nenek istirahat dulu di atas. King. Tuan Besar Qin, Bukankah kau sudah tahu keberadaan Tuan Muda Kecil? Kenapa sampai tertunda begitu lama? Tuan Besar Qin, pasangan Qin Zhenlah yang menghalangi. Kami terpaksa. Bajingan, berani-beraninya menyentuh cucuku. Tuan Besar Qin, mereka memang mengincar properti keluarga Qin. Mulai hari ini, semua aset atas nama mereka, aset keluarga Qin, semuanya disita. Diusir dari keluarga Qin. Baik. Dan lagi, malam ini jam 8, aku akan mengadakan pesta pengakuan keluarga. Secara resmi mengumumkan Xiao Bao sebagai satu-satunya pewaris keluarga Qin. Baik. Jangan bocorkan berita tentang aku yang sudah sadar. Tuan Besar Qin, Anda? Aku ingin memanfaatkan selagi aku masih bisa bergerak. Untuk cucuku tersayang, membersihkan beberapa badut-badut tak berguna yang menghalangi. Ini semua barang keluarga Qin. Apa yang kalian lakukan ini tidak terlalu baik, kan? Kami tahu kami salah. Betul sekali. Kami hanya bingung sesaat. Biarkan aku minta maaf pada paman. Dia pasti akan memaafkanku. Kalian sudah menyakiti Tuan Muda Kecil. Jangan buang-buang tenaga. Seret mereka semua. Baik. Aku tidak mau pergi dari sini. Lepaskan aku. King. Maafkanlah orang lain selagi bisa. Kamu keterlaluan. Tunggu. Semua barang yang kalian rusak ini, aku akan panggil orang untuk menaksir harganya. Ingat, bayar ganti ruginya. Kalian menindas Tuan Muda Kecil, kalian pantas mendapatkannya. Tuan Besar Qin, semuanya sudah beres. Cucuku sayang, orang-orang yang menindasmu itu sudah kabur ketakutan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang menindas kalian. Bagus sekali. Terima kasih, Kak. Tuan Besar Qin, kali ini Anda harus menepati janji. Ada apa? Tuan Besar Qin, Tuan Muda Kecil, maafkan aku. Kepala Pelayan Lin. Xiao Bao sangat mirip denganku, jelas dia anak kandungku, kan? Jadi tidak perlu lagi tes darah untuk pengakuan keluarga, kan? Tuan Besar Qin, masalah pewaris ini sangat penting, prosedurnya tetap harus dijalankan. Kalau begitu, lakukan saja. Hati-hati semuanya. Jangan sampai cucuku kesakitan. Cucuku, sakit tidak? Kakek, Xiao Bao tidak sakit.
Anak yang pengertian. Terima kasih atas bimbingan Anda. Keluarga berkumpul, hangat sekali. Masalah ini sangat penting. Mohon berhati-hati. Anda tenang saja. Apa? Pesta pengakuan keluarga jam 8. Oke, kami segera tiba. Akhirnya bisa bertemu tuan muda kecil. Tidak tahu dia masih ingat saya atau tidak. Baik. Saya mengerti. Cepat. Cepat. Sebelum jam 8, harus tiba di rumah leluhur keluarga Qin. Siap. G, harus sampai. Cepat, lebih cepat lagi. Kepala keluarga, Liu Qingqing malam ini, jam 8 akan mengadakan pesta pengakuan keluarga, mengumumkan Chen Bao sebagai pewaris keluarga Qin. Qin Wanshan sudah bangun? Tidak juga. Dengar-dengar tidak akan bangun lagi. Karena Qin Wanshan tidak akan bangun lagi. Hampa. Posisi pewaris keluarga Qin hanya bisa jadi milik menantuku, Qin Zhen. Selamatkan Qin Zhen. Malam ini akan ada pertunjukan bagus. Baik. Nenek, aku mirip pangeran kecil, kan? Mirip. Tuan Besar Qin, Tuan Muda Kecil, Nenek Chen sudah keluar. Xiao Bao, kemari. Kakek, Memang benar, cucuku yang baik. Ganteng banget. kakek dan nenek juga cantik sekali. Nenek Chen ini, kok familiar banget ya? Tuan Besar Qin, Anda kenal Nenek Chen? Entahlah. Tapi mata dan alisnya? Ekspresinya? Mirip Wenwan sekali. Tapi, Wenwan sudah meninggal 28 tahun yang lalu. Tidak mungkin masih hidup. Wenwan, coba tebak aku bawakan apa untukmu? Apa? Lihat. Bagus tidak? Cantik sekali. Aku pakaikan untukmu. Aku cantik tidak? Cantik sekali. Dengar-dengar, keluarga Qin sudah menemukan tuan muda kecil yang hilang. Kupikir posisi Qin Zhen sebagai pewaris sudah aman. Tidak disangka ada orang lain yang muncul. Lihat saja nanti. Keluarga Song bukan orang sembarangan. Malam ini akan ada pertunjukan seru. Tuan muda kecil, Nenek Chen, sudah waktunya. Silakan masuk. Nenek, Xiao Bao gugup sekali. Xiao Bao, jangan khawatir. Kamu adalah tuan muda kecil keluarga Qin. Jangan takut. Memang benar-benar anggota keluarga Qin. Punya aura sejak lahir. Mirip. Sangat mirip. Coba selidiki latar belakang Nenek Chen ini. Tuan Besar Qin, bukankah data Nenek Chen sudah dilaporkan oleh asisten Liu? Aku ingin yang lebih detail. Pengalamannya saat muda. Terutama, apakah dia punya hubungan dengan keluarga Qin kita? Baik, Tuan Besar Qin. Aku akan urus sekarang. Nenek, ada apa? Nenek, ada apa? Nenek. Kamu istirahat di sana dulu ya. Hadirin sekalian, selamat datang di acara malam ini,
Pesta pengakuan keluarga Qin. Sekarang saya akan memperkenalkan secara resmi. Beliau ini cucu kandung Tuan Besar Qin yang telah lama hilang, Chen Bao. Sesuai perintah Tuan Besar Qin, dia akan menjadi pewaris keluarga Qin. Maaf. Aku terlambat. Hahaha. Siapa dia? Tuan muda kecil. Dia adalah pendiri kamar dagang keluarga Gao, Gao Qixiong. Akhirnya muncul juga. Kamu tuan muda kecil? Iya, aku. Bersikap tidak hormat pada tuan muda kecil. Apa Gao Qixiong ini mau memberontak? Hahaha. Memang benar anak keluarga Qin. Tidak takut padaku. Gao Qixiong memberi hormat pada tuan muda kecil. Maaf saya terlambat. Semoga Anda memaafkan saya. Bangunlah. Terima kasih, tuan muda kecil. Ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Semoga Anda suka. Terima kasih. Bawa pergi. Ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Semoga Anda suka. Terima kasih. Bawa pergi. Jangan sentuh. Hadiah-hadiah ini milikku. Qin Zhen. Apa maksudmu? Anak liar dari desa. Tidak pantas mewarisi properti keluarga Qin. Pewaris keluarga Qin seharusnya ayahku. Kenapa kalian keluar? Kalau aku tidak keluar, keluarga Qin akan direbut oleh orang luar. Qin Zhen benar-benar mengecewakanku. Identitas tuan muda kecil ditunjuk langsung oleh tuan besar Qin. Kalian tidak boleh kurang ajar. Seseorang yang tidak punya darah keluarga Qin, bagaimana mungkin keluarga Qin mengakuinya? Apa maksudmu? Chen Bao itu. Dia cuma boneka yang kamu, Liu Qingqing, cari karena mengincar harta keluarga Qin. Dia bukan siapa-siapa. Anak ini sama sekali bukan tuan muda kecil keluarga Qin. Benarkah begitu? Apa yang kamu bicarakan? Xiao Bao adalah cucu kandung kakek. Benar atau tidak? Lihat saja ini. Ini adalah laporan tes DNA yang dipercayakan oleh Kepala Pelayan Lin. Apa yang dia katakan itu benar. Lalu kenapa laporan ini ada di tanganmu? Tentu saja untuk mencegahmu menukarnya. Lihat baik-baik. Aku sudah menukar sampelnya. Chen Bao, Liu Qingqing, kamu tamat. Xiao Bao. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, nenek akan selalu menjaga Xiao Bao. Xiao Bao, punya nenek saja sudah cukup. Hampa. Tuan Besar Qin, ini kelalaian kerjaku. Mohon dihukum. Tuan Besar Qin, pasti kau marah. Cucuku sayang, pasti dia sangat ketakutan sekarang. Aku ingin sekali menghiburnya. Tidak, tidak. Aku harus membantu cucuku dulu, menyingkirkan semua rintangan. Bagaimana? Panik, kan? Kau yakin? Laporan ini asli? Tentu saja. Kalian juga mengakui laporan ini? Kami semua mengakui. Tidak mungkin palsu. Kalau begitu, karena kalian semua mengakui, jadi gampang saja. Kebetulan Presdir Gao dan semuanya ada di sini, jadi saksi. Qin Zhen, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik laporan ini. Tuan muda kecil, bagaimana bisa bukan darah daging keluarga Qin? Ada apa ini? Ini pasti palsu. Laporan ini
Bukankah kalian sendiri yang mengirimkannya? Betul. Laporan ini, bukankah kalian sendiri yang mengirimkannya? Iya, benar. Semua sudah lihat sendiri, kan? Masih ada yang mau ngomong? Ini nggak mungkin. Pasti kamu main curang. Penasaran? Ya? Kamu kan sudah tukar sampelnya. Kok hasilnya masih begini? Ternyata kamu. Aksi tukar-tukar sampel kamu itu, kira-kira bisa nutupin semua orang? Maksud kamu apa? Trik murahan kamu sudah ketebak sama Tuan Besar Qin. Beliau sudah suruh aku awasi kamu dari dulu. Jadi laporan ini asli. Xiao Bao memang darah daging keluarga Qin. Dia satu-satunya pewaris keluarga Qin, Qin Zhen. Masih ada yang mau kamu bilang? Ternyata aku selalu diwaspadai. Ayah, Suamiku, Kamu nggak apa-apa? Qin Zhen, jangan pura-pura jadi korban di sini. Siapa yang nggak tahu sifat aslimu? Aku, Tuan Gu, dengan hormat menyambut Tuan muda kecil kembali ke keluarga Qin. Orang yang gak peduli sama darah daging sendiri, Orang kayak gini. tidak pantas jadi anggota keluarga Qin. Ini sedikit hadiah perkenalan. Semoga Tuan muda menyukainya. Tuan Gu menghadiahkan kartu bermain anak-anak terbaik di kota Jiangcheng. Sudah dialihkan atas nama Tuan muda kecil. Tuan Gu mempersembahkan satu porsi ginseng liar berusia 1000 tahun untuk Tuan muda kecil dan Nyonya tua untuk memulihkan diri. Tuan Gu mempersembahkan miliaran perhiasan koleksi pribadi, disimpan di brankas keluarga Qin. Memang benar Tuan Gu. Sangat kaya raya. Ini jelas-jelas ingin mendukung Tuan muda kecil. Ya, Dengan wakil tuan kota, sosok besar ini yang mendukungnya, posisi tuan muda kecil sudah aman. Terima saja. Ini adalah ketulusan mereka. Terima kasih, Tuan Gu. Tuan muda kecil tidak perlu sungkan. Hadiah Tuan Gu ini jauh lebih banyak dariku. Tidak bisa. Aku tidak boleh kalah darinya. Orang-orang, seret mereka keluar. Hukum sesuai aturan keluarga Qin. Bagaimana ini? Tunggu. HMPH. Akhirnya keluar juga. Bagaimana ini? Tunggu. HMPH. Akhirnya keluar juga. Ayah, kau harus membela kami. kakek, mereka mau membunuhku. Lepaskan aku. Ada apa, Tuan Song? Kau juga ingin ikut campur urusan keluarga Qin? Menurutku, Chen Bao ini tidak cocok menjadi pewaris keluarga Qin. Tidak cocok. Tuan Song, urusan keluarga Qin bukan urusanmu untuk ikut campur. Keluarga Song dan keluarga Qin sudah berbesan bertahun-tahun. Kenapa kami tidak punya hak bicara? Hanya Qin Zhen yang bisa memimpin keluarga Qin menuju kejayaan. Sedangkan dia, bocah ingusan yang belum dewasa, apa haknya memikul tanggung jawab sebesar ini? Song Yuanhai, apa kau berani menentang keinginan Tuan Besar Qin? Apa Tuan Besar Qin pernah bilang begitu? Kenapa aku tidak tahu? Apa kamu nggak takut Tuan Besar Qin bangun? Itu juga harus dia bisa bangun dulu. Aku tegaskan di sini sekarang, keluarga Qin harus jadi milik Qin Zhen. Kamu? Presdir Liu, gawat. Di luar rumah leluhur, sudah dikepung oleh orang-orang keluarga Song. Song Yuanhai, kamu keterlaluan. Orang bijak tahu kapan harus bertindak. Kalau tidak, malam ini tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Ambisi serigala. Apa kamu nggak takut mati kekenyangan?
Tuan Besar Qin, apa perlu aku? Tidak perlu. Bukankah orang ini belum keluar? Nah, ini dia keluar. Song Yuanhai, kamu terlalu sombong. Song Yuanhai, kamu terlalu sombong. Song Yuanhai, kamu terlalu lancang. Urusan internal keluarga Qin. Sejak kapan giliran keluarga Song ikut campur? Apa kamu benar-benar menganggap kami seperti pajangan saja? Semuanya, tunggu. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Kondisi Tuan Besar Qin. Semua orang tahu. Waktunya sudah tidak banyak. Selama ketiga kepala keluarga bersedia mendukungku naik tahta, sumber daya keluarga Qin akan kubagikan pada kalian. Orang jahat mau merebut barang yang kakek berikan pada Xiao Bao. Konspirasi kalian tidak akan berhasil. Itu bukan terserah kamu. Semua sudah berkumpul. Saatnya aku muncul. Jangan lupa, dulu Tuan Besar Qin lah yang membantu kalian melewati kesulitan. Ini adalah kesempatan untuk menjadi tuan. Mana mungkin mereka tidak tergoda? Kebaikan Tuan Besar Qin padaku tidak akan pernah kulupakan. Aku, Gao Qisiong, tidak akan pernah melupakan budi. Song Yuanhai, kami tidak akan menyetujuimu. Kami bukan. Serigala bermata putih yang melupakan budi. Kebaikan keluarga Qin selalu kuingat di hati. Kalian akan menyesal. Sungguh berwibawa sekali, ya? Sungguh berwibawa sekali, ya? Kakek, Tuan Besar Qin. Kop dia bangun? Bukankah dokter bilang, Anda tidak akan bangun? Kamu tidak menyangka, kan? Aku tidak hanya bangun, setiap kata yang kalian ucapkan, aku dengar dengan jelas. Anda bohong. Hampa. Kalau aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa tahu kalau Song Yuanhai masih punya ambisi sebesar ini? Tuan Besar Qin, dengarkan penjelasanku. Aku berani menyentuh cucuku dan ingin merebut bisnis keluarga Qin? Kamu sombong sekali, ya. Berniat merebut bisnis keluarga Qin? Keluarga Song dari kota Jiangcheng, hapus dari daftar. Dan semua orang ini, pengkhianat-pengkhianat ini. Bawa mereka semua. Paman, aku tadi cuma, mataku tertutup nafsu. Maafkan aku kali ini saja, ya. Aku tidak punya keponakan, pengkhianat sepertimu. Paman, demi ibuku, maafkan aku kali ini saja. Aku janji, aku akan hidup dengan baik dan jujur mulai sekarang. Tidak akan pernah lagi menginginkan hal yang bukan milikku. Paman, demi ibuku, ampuni aku kali ini saja ya. Aku janji, aku akan hidup dengan baik dan jujur mulai sekarang. Tidak akan pernah lagi menginginkan hal yang bukan milikku. Sudah tua? Jadi mulai sentimental. Baiklah. Terima kasih, Paman. Kau segera enyah dari kota Jiangcheng. Jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Qin. Jika kau berani melanggar. Jangan salahkan aku jika tidak mengingat masa lalu. Baik, baik. Aku akan segera pergi sekarang. Semua sudah beres. Semua orang juga sudah berkumpul. Perjamuan pengakuan keluarga Qin resmi dimulai sekarang. Baik. Perjamuan pengakuan keluarga Qin resmi dimulai sekarang. Baik. Tuan muda kecil, patung Kiling Giok ini adalah pusaka keluarga. Melambangkan agar tuan muda kecil selalu aman dan lancar di masa depan. Semoga sukses dan bahagia. Ini dilukis oleh seniman terkenal. Lukisan, Surga Taoyuan. Semoga hati tuan muda kecil setenang kota, seolah berada di surga. Pedang ini bernama Long Yuan. Semoga tuan muda kecil kelak, mampu mengatasi segala rintangan. Dan memimpin keluarga Qin. Terima kasih. Mulai sekarang,
Chen Bao resmi berganti nama menjadi Qin Bao. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Qin. Selamat, Tuan Besar Qin. Selamat, Tuan Muda Kecil. Selamat, Tuan Besar. Hahaha. Nenek, Kenapa nenek bersembunyi di sini sendirian? Tadi kan sudah dapat banyak hadiah. Nenek tidak senang? nenek, mereka munafik sekali. Nenek, mereka munafik sekali. Meskipun mereka tersenyum padaku, memanggil Tuan Muda Kecil, Tuan Muda Kecil, lihat, suka tidak? Hadiahku ini. Tuan Muda Kecil, lihat punyaku. Tapi Xiao Bao tahu, mereka tidak benar-benar tulus padaku. Hanya karena, aku Tuan Muda Kecil keluarga Qin. Xiao Bao lebih suka yang dulu. Hanya Xiao Bao dan nenek berdua. Apa? Aku menjemput cucu kesayanganku kembali? Itu salah? Tapi Xiao Bao, ini yang harus kamu alami. Nak, semua orang harus tumbuh dewasa, bertemu berbagai macam orang, dan mengalami berbagai macam hal. Kalau begitu, Xiao Bao tidak mau tumbuh dewasa. Xiao Bao hanya ingin selalu bersama nenek. Cucu kesayanganku, kenapa kamu tidak mau bersama kakek? Anak bodoh, ini adalah bagian dari pertumbuhanmu. Tidak bisa dihindari. Kalau begitu, nenek jangan pergi ya. Tetaplah di sini dan hidup bersama Xiao Bao. Baiklah, nenek akan menemanimu. Andai saja kamu benar-benar Wenwan, alangkah indahnya. Tuan Besar Qin. Sudah ditemukan. Ya, identitas Nenek Chen sudah ditemukan. Tuan Besar Qin. Sudah ketemu. Ya, identitas Nenek Chen sudah ditemukan. "28 tahun lalu, saat dia muncul di desa Lihua, dia penuh luka dan tidak bisa bicara. Orang-orang bertanya tentang masa lalunya, tapi dia tidak mau bicara. Selama bertahun-tahun, dia hidup dari memulung dan pekerjaan serabutan. 4 tahun lalu, setelah menemukan tuan muda kecil yang pingsan, dia merawatnya sampai sekarang. "28 tahun lalu?" Saat Wenwan mengalami kecelakaan, itu adalah tahun ini. Segera cocokkan dengan barang peninggalan Nyonya. Lakukan perbandingan. Tuan Besar Qin, maksudmu, Nenek Chen adalah Nyonya Besar? Tapi Tuan Besar Qin, Nyonya Besar itu kan kecantikan yang diakui di kota Jiangcheng. Nenek Chen... Aku percaya intuisiku. Baik, aku akan segera melakukannya.
Punya wanita yang mengurus rumah, memang beda ya. Betul. Sejak Nenek Chen datang, wajah Anda terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Nenek Chen juga orang yang beruntung. Bisa bicara lagi. Nenek, Xiao Bao, ada apa? nenek mau kakek tidak mau. Ah? Nenek, Xiao Bao, ada apa? nenek mau kakek tidak mau. Aduh, Kamu ini, nak, bicara apa sih? Nenek, Xiao Bao serius. Kalau kalian berdua bersama, Xiao Bao akan punya keluarga yang utuh. Tidak perlu iri lagi pada teman-teman lain. Xiao Bao, jangan bercanda. Nenek ini dan kakekmu itu beda jauh sekali. Tidak mungkin. Kok tidak mungkin? Aku akan langsung menemui kakek. Kembali sini. Xiao Bao, jangan bikin masalah. Aduh. Tuan Besar Qin, hasil perbandingannya sudah keluar. Nenek Chen memang benar nyonya besar yang dulu. Ini. Bagus, bagus sekali. Wen, selama bertahun-tahun ini, betapa banyak penderitaan yang kau alami. Kakek, Cucuku sayang. Ada apa kau mencari kakek? kakek kau harus, nenek jangan. Ini. Nenek, Betul, nenek sendirian itu kesepian. Kalau kalian berdua bersama, Xiao Bao akan punya keluarga yang utuh. Apa kakek tidak suka nenek? kakek suka. Yay, bagus sekali. Aku akan langsung pergi, memberitahu nenek kabar baik ini. Pelan-pelan, cucuku sayang. Kakek, aku tahu. Nenek. Kakek setuju. Dia bilang dia suka nenek. Mana mungkin? Xiao Bao tidak bohong, kok. Kakek sendiri yang bilang. Pasti Tuan Besar Qin. Karena Xiao Bao jadi terpaksa setuju. Mana mungkin dia bisa menerima wanita desa sepertiku? Tidak. Aku harus bicara jelas. Xiao Bao, nenek ada urusan. Mau menemui kakek sebentar. Oke nenek. Nanti cepat pulang, ya. NNM. Kepala Pelayan Lin. Menurutmu, Wen akan memaafkanku? Kepala Pelayan Lin. Menurutmu, Wen akan memaafkanku? Tuan Besar Qin, Anda juga tidak punya pilihan. Jika nyonya tahu kesulitan Anda, pasti akan memaafkan Anda. Semoga saja. Dia sangat mencintai istrinya. Aku tidak bisa membuatnya serba salah. Tempat ini bukanlah tempatku pulang. Dulu itu, keluarga Qin kami ada perebutan kekuasaan. Kami menyembunyikan identitas dan bersembunyi di gunung. Waktu itu, aku bertemu Wen. Hidup kami susah sekali waktu itu, makan sayur asin, tinggal di rumah tanah. Tapi dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian, kami punya anak laki-laki. Anak kami diculik musuh. Aku mencarinya selama 3 tahun penuh, baru bisa menemukannya kembali. Tapi Wen dikejar musuh sampai jatuh ke jurang. Aku pikir, aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tidak kusangka, Tuhan sangat baik padaku, Qin Wanshan. Mereka semuanya kembali ke sisiku. Tuan Besar Qin,
Itu sudah berlalu. Benar. Kalau cucuku yang baik, tahu, kalau Nenek Chen adalah nenek kandungnya. Pasti dia akan sangat senang sekali. Xiao Bao, maafkan nenek yang pergi tanpa pamit. Keluarga Qin bisa memberimu lingkungan yang makmur. Nenek tidak bisa menghalangi masa depanmu. Cucuku sayang. Nenekmu mana? Nenek bilang, dia pergi mencarimu, kakek. Apa? Jangan-jangan dia pasti sudah dengar semuanya. Dia tidak akan memaafkanku. Tuan Besar Qin, pasti ada kesalahpahaman. Lebih baik bicara langsung dengan Nyonya, jelaskan semuanya. Benar. Blokir seluruh kota. Aku tidak bisa kehilangan Wenwan lagi. Dasar orang tua. Kalau bukan karena kau membawa anak ini kembali, mana mungkin aku diusir dari rumah oleh paman? Jangan mendekat. Mati saja kau. Siapa yang berani menabrakku? Qin Zhen, Tuan Besar Qin menyuruhmu pergi baik-baik, kau lupa. Orang tua ini bukan dari keluarga Qin. Aku menghukumnya. Kenapa tidak boleh? Liu Qingqing, minggir. Nenek, Qin Zhen, berani kau menyentuhnya? Satu jari saja, coba saja. Paman. Kalau kamu tidak mau pergi, ya sudah, jangan pergi. Kepala pelayan Lin. Baik, Tuan Besar Qin. Paman, dengarkan penjelasanku. Kepala pelayan Lin, cepat bantu aku bicara yang baik. Menyerahlah, Nenek Chen sebenarnya adalah Nyonya Besar. Apa? Paman, dengarkan penjelasanku. Kepala pelayan Lin, cepat bantu aku bicara yang baik. Menyerahlah, Nenek Chen sebenarnya adalah Nyonya Besar. Apa? Berani tidak menghormati Nyonya Besar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pasti salah, kan? Bagaimana mungkin dia adalah bibi Ipa? Bawa dia pergi. Nenek, kenapa Nenek pergi diam-diam? Apa Nenek tidak suka Xiao Bao lagi? Anak bodoh. Mana mungkin Nenek tidak suka kamu? Hanya saja, Nenek tinggal di sini tidak pantas. Kalau begitu, Xiao Bao ikut Nenek pergi. Xiao Bao tidak mau rumah besar. Asalkan bersama Nenek. Xiao Baoku. Xiao Baoku yang baik. Kenapa kamu pergi? Kamu sudah punya istri. Aku tidak bisa tinggal. Membuatmu kesulitan. Wenwan, kamu salah paham. Bagaimana kamu tahu namaku? Aku suamimu. Qin Wanshan yang tidak bisa melindungimu saat itu. Qin Wanshan. Kamu Qin Wanshan? Iya, aku. Mana ada istri lain? Kamu ini. Kamu selalu jadi istriku. Dulu, sekarang, dan nanti juga hanya kamu. Xiao Bao adalah cucu kandungmu. Dia anak Yinger kita. Apa? Xiao Bao. Nenek jangan menangis. Xiao Bao ada di sini. Apa ini semua benar? Itu Nenek Chen. Memang Nyonya Besar. Bagus sekali. Wenwan, kesalahpahaman sudah teratasi. Ayo kita pulang. Bagus sekali. Xiao Bao punya rumah sekarang. Ayo pergi.